anak-anak hebat Sinusantara, mari belajar yuk mengenal lebih dekat tentang teks laporan hasil observasi bersama saya, Ibu Desi. Apa itu observasi, anak-anak? Tindakan mengamati suatu objek atau peristiwa secara saksama disebut observasi. Dengan tujuannya adalah memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh. Ayo anak-anak, coba kalian mengamati tumbuhan di kebun sekolah, mengamati perilaku hewan peliharaan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang memberikan penjelasan luas tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Dan teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberitahu pembaca tentang objek yang diamati. Bersifat informatif dan faktual. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yaitu 1. Fakta dari pengamatan langsung. 2. Disusun secara sistematis. 3. Memberikan informasi umum tentang objek. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Struktur teks lo yang pertama, pernyataan umum, pengenalan objek yang diamati secara umum dan biasa terletak di awal paragraf. Yang kedua, deskripsi bagian, penjelasan detail mengenai bagian-bagian objek yang diamati secara objektif dan biasanya terletak di bagian tengah paragraf. Yang ketiga, simpulan, bagian penutup yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati dan biasanya simpulan ini terletak di akhir paragraf. Contoh dari struktur yang pertama, memulai dengan pengenalan. Mamalia karnivora yang termasuk dalam famili Felidae adalah kucing, Felis catus. Sejak zaman dahulu, kucing dan manusia telah hidup berdampingan. Dari contoh di atas dapat mengidentifikasi objek, kucing, dan klasifikasinya secara umum. Contoh struktur yang kedua, mengamati lebih detail. Kucing memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat ditarik dan tubuh yang lincah dan fleksibel. Dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam, kepalanya relatif kecil. Dari contoh tersebut menjelaskan bagian-bagian fisik kucing secara rinci. Contoh struktur yang ketiga, simpulan dari objek yang diamati. Kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menghibur, tetapi juga membantu mengendalikan populasi tikus di rumah. Dari contoh tersebut dapat menjelaskan manfaat keberadaan kucing. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Kedua, melakukan pengamatan secara cermat. Ketiga, mencatat hasil pengamatan. Keempat, menyusun kerangka laporan. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks laporan yang utuh. Ayo anak-anak, dicoba ya. Penggunaan bahasa dalam teks laporan. 1. Menggunakan kata benda dan frasa benda. 2. Menggunakan kata kerja, tindakan, dan deskriptif. 3. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah jika perlu. 4. Menghindari penggunaan bahasa yang subjektif atau opini pribadi. Ayo anak-anak, saatnya mengamati dan melaporkan. Teks laporan hasil observasi penting untuk menyampaikan informasi yang faktual ya. Silahkan dilakukan kegiatan ini ya dengan panduan guru kalian masing-masing. Terima kasih ya anak-anak hebat. Semoga pengenalan tentang teks laporan hasil observasi yang Ibu bagikan ini bermanfaat dan membuat kalian semakin tertarik untuk mengamati dunia di sekitar kita. Selamat berkreasi dalam pengamatan kalian.